杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Zhang Ao dari Istana Posuan, Cao Guan dari Istana Jiwa Perang, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi linglung ketika mereka melihat wajah ini. Seolah-olah seluruh pikiran mereka tertarik dengan penampilannya. Karena meskipun penampilan Shirley bagus, itu bukanlah penampilan terbaik. Namun karena kekuatannya yang tinggi dan posisinya yang tinggi, dia secara alami memiliki temperamen yang luar biasa. Hai! Yumo mendengus tidak senang. Zhang Ao dan yang lainnya baru saja bangun dari mimpi dan segera membuang muka karena merasa tidak nyaman. Wah, Anda memudahkan saya untuk menemukan Anda. Shirley mencibir pelan. 3 tahun telah berlalu sejak Anda melarikan diri dari Sacheng, tapi saya tidak pernah menghabiskan begitu banyak waktu untuk siapapun untuk berpikir. Kalau begitu, saya merasa sangat tersanjung. Yang Ge tertawa, sangat tenang dan tidak takut. Nona Shirley? Uji bergumam pada diri sendiri. Dia baru saja mendengar apa yang disebut Yang Ke sebagai wanita misterius dan tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, tubuhnya terkejut dan dia berseru, "Jenderal Iblis Swili!" Baru pada saat inilah dia akhirnya mengetahui siapa sosok misterius ini. Dalam sekejap, aura hijau di sekelilingnya menjadi sedikit kacau dan rasa dingin muncul di dalam hatinya. Di wilayah iblis, di bawah Raja Iblis, ada 4 jenderal iblis yang hebat, yang masing-masing merupakan jenderal terkuat, dan jenderal iblis Shirley adalah salah satunya. Uji tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan benar-benar menembus jauh ke dalam wilayah manusia, dan bahkan mendorong dan mengendalikan Zhang Ao dan orang lain untuk bekerja untuknya. Dan tujuannya adalah Yang Ke. Jadi, apa yang ada pada Tuan Suci muda ini yang patut mendapat perhatiannya? Pada saat ini, kata-kata Jenderal Iblis Swili sampai ke telinga Zhang Ao dan yang lainnya, yang membuat mereka melebarkan mata dan menatap Swili. Seolah ingin memastikan apakah memang demikian. Namun Shirley mengabaikan mereka sama sekali, menatap Yang Ge dengan matanya yang indah, bersinar dengan keinginan untuk memiliki. Nona Shirley, jika Anda berani datang ke sini, Anda tidak takut diserang oleh orang kuat dari ras manusia, dan Anda tidak diterima dengan baik di sini. Ketika mendengar Wuji membicarakan semua hal aneh tentang orang misterius ini, dia masih bertanya-tanya, siapa orang ini? Dia pikir itu mungkin Jenderal Iblis Gochu. Meskipun dia belum pernah bertemu Gochu, Jenderal Iblis itu ingin membunuhnya lagi dan lagi. Tidak mengherankan jika seseorang dikirim untuk memburunya di sini. Bahkan Jenderal Iblis Menggi pun mungkin. Lagi pula, ketika Yang Ke sangat lemah, dia menggunakan rantai ajaib untuk mematikan avatarnya. Jadi Mengji seharusnya menghafal auranya. Tapi satu-satunya hal yang tidak Yang Ke duga adalah orang yang datang adalah Shirley. Yang Ke merasa bahwa dia tidak terlalu membencinya. Meskipun dia melarikan diri dari kota pasir, dia tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan dan keagungannya. Jadi seharusnya dia tidak perlu mengejarnya selama 3 tahun ini. Bahkan dia masih mengejarnya secara pribadi. Mendengar perkataan Yang Ke, Shirley terkekeh. Jika saya takut, saya tidak akan datang. Meskipun ada banyak orang kuat di ras manusia Anda, siapa yang akan membela Anda? Nona Shirley memang orang yang sangat berbakat dan berani. Yang Ke mendengus dingin. Tapi Anda sedikit mengejutkan saya. Ini hanya masalah pertumbuhan kekuatan. Ini adalah masalah yang biasa. Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya telah membawa seseorang ke sini? Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda seharusnya tidak dapat mendeteksinya.
Mendengar ini, Wuji juga memandang Yang Ke dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi barusan begitu tiba-tiba, sehingga dia tidak menyangka ada orang lain yang mengikutinya. Jika sikap Yang Ke tidak tiba-tiba berubah, dia akan tetap tidak tahu apa-apa. Liu Gui sudah mati. Yang Ke memandang dan dingin. Dia adalah bidak catur yang saya tempatkan di antara kalian. Begitu dia mati, saya secara alami akan menyadarinya. Jadi begitu. Shirley mengangguk sedikit, berpikir bahwa pemuda kenaikan abadi yang baru saja mereka bunuh memang telah mengungkap keberadaan mereka. Tuan Suci, ini tidak mudah untuk ditangani. Wuji berdiri bersama Yang Ke, melihat sekeliling dengan ketakutan dan berbisik. Sulit. Yang Ke juga menekan kening. Jika saya tahu Shirley ada di sini, saya tidak akan memanggil Anda, tapi ini adalah masalah saya. Yang Ke pikir, hanya ada orang seperti Zhang O, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga di sini. Jika Wuji ingin bersembunyi dari persepsinya dan datang menemuinya, dia pasti akan mengungkap banyak kekurangan. Wuji, Anda sangat mengecewakan saya. Ternyata Anda sudah lama berkolusi dengan anak ini. Zhang O tiba-tiba berteriak. Pantas saja Anda tidak punya motivasi 2 tahun lalu. Sepertinya sekte dunia bawah Anda sudah tidak lagi ingin mendapatkan pijakan di dunia ini. Guanzhou juga berkata dengan nada sinis. Apakah Anda mengancam saya? Wuji memandang mereka berdua dengan dingin. Jadi apa? Zhang O mendengus. Masih belum terlambat untuk melihat ke belakang sekarang, mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun. Selama Anda menangkap anak ini sekarang, kami tidak akan mempermalukan Anda. Yang Ke melirik ke arah Wuji secara sengaja atau tidak sengaja, sedikit membela diri dan yang terakhir tertawa dan berkata, apakah Anda benar? Hanya saja Anda tidak mengetahui identitas sebenarnya dari orang ini. Sekarang Anda tahu dia adalah Jenderal Iblis Shirley. Apakah Anda punya air di kepala Anda jika Anda masih harus mengorbankan hidup Anda untuknya? Bagaimanapun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kita tidak punya jalan keluar. Hal terburuk yang terjadi kali ini, kita akan berimigrasi ke wilayah iblis bersama-sama. Teriak Yang O tampak seperti toples pecah dan tiba-tiba melihat ke arah Shirley dengan menyanjung. Saya hanya tidak tahu apakah orang dewasa bersedia menerimanya. Ya, saya memiliki lahan kosong di dekat Sacheng. Luasnya sangat luas dengan radius puluhan ribu mil. Selama Anda mau, tidak akan menjadi milik Anda. Saya suka melihat umat manusia Anda bertarung satu sama lain. Shirley tertawa kecil. Radius puluhan ribu mil? Yang O dan Zhao Guan sangat tersentuh saat mendengar ini dengan keserakan di mata mereka. Apa konsep wilayah seluas puluhan ribu mil? Jika bisa digenggam, akan sangat membantu perkembangan sekte tersebut. Melihat penampilan mereka, Yang Ke tidak bisa menahan tawa. Kedua orang idiot ini tidak mengetahui benteng alam di dekat kota pasir. Mereka juga tidak tahu bahwa wilayah yang disebutkan Shirley jelas-jelas adalah lautan pasir. Jika Zhang O, Zhao Guan, dan yang lainnya benar-benar terlempar ke sana, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mati. Sampai hanya tersisa beberapa orang kuat. Sungguh konyol bahwa kedua orang ini terlihat bahagia, jadi mereka benar-benar bodoh. Pada saat ini semua orang melihat sekeliling dan Shirley sedang duduk di sini secara pribadi. Dia diam-diam merasa bahwa Yang Ke hampir tidak bisa terbang meskipun dia memiliki sayap. Jadi dia tidak terburu-buru untuk memulai. Berpura-pura sedang menonton pertunjukan yang bagus. Menonton orang-orang kuat dari ras manusia saling balas dendam. Dan dia merasa senang. Yumo juga berdiri di sampingnya, terlihat malas. Namun nyatanya pikirannya tertuju pada Yang Ke. Begitu dia menemukan Yang Ke mencoba melarikan diri, dia akan segera mengambil tindakan untuk memblokirnya. Namun, penargetan yang disengaja ini membuat Wuji yang berdiri di samping Yang Ke merasa tidak nyaman, dan dia merasa seperti ada pedang tajam di lehernya.
Tuan Suci, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Meskipun saya tidak akan bekerja untuk wanita itu. Jika saya terus tinggal, mungkin saya mati di sini. Anda meminta berkah. Anda benar-benar dalam krisis. Jika waktunya tiba, saya akan segera pergi. Kata Wuci lembut. Ya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Yangke mengangguk dengan lembut, dan sikapnya terhadap Wuci sedikit berubah. Dia tidak menyangka Wuci akan membantunya selama dia tidak seperti Zhang Ao dan yang lainnya. Dan jika dia ingin pergi, dia mungkin harus merobek ruang. Agar bisa pergi melarikan diri di bawah pengawasan orang kuat seperti Shirley. Namun Yangke tidak tahu apakah dia akan berhasil melarikan diri. Dengan kekuatan Wuci saat ini, jika dia menggunakan teknik merobek ruang sekali, energinya akan habis, dan itu akan disertai dengan resiko yang sangat besar. Jika dia gagal, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebaliknya, Yangke telah memahami arti sebenarnya dari merobek kehampaan, dan situasinya jauh lebih baik daripada situasi Wuci. Nona, apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang? Yumo tampak sedikit tidak sabar dengan penantiannya dan bertanya dengan lembut di sebelah Shirley. Jangan terburu-buru, saya masih ingin mengobrol baik dengannya. Shirley terkekeh dan berteriak pada Yangke. Wah, jika Anda tahu apa yang terjadi, jangan melawan. Ikuti saja saya kembali ke Sacheng, dan saya tidak akan menyakiti hidup Anda. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Tetapi jika Anda berani melawan, Anda harus sedikit menderita. Mematahkan tangan dan kaki Anda adalah hukuman yang paling ringan. Nona, tolong berhenti mengomelinya. Anak ini licin seperti ikan lohan. Begitu dia menemukan peluang, akan sulit untuk memanfaatkannya. Teriak Zhang Ao tidak sabar. Ya, Nona, terakhir kali kami mengejarnya selama beberapa bulan tetapi gagal menangkapnya. Anak laki-laki ini adalah penguasa suci baru dari Tanah Suci 9 Surga. Dia telah menguasai keterampilan Dewa 9 Surga yang sangat luar biasa. Kami ingin menangkapnya dan memaksanya untuk mengetahui keterampilan Dewa 9 Surga. Dan itulah metode budidaya dan warisan mereka. Joguan juga mencoba yang terbaik untuk menyemangatinya. Takut malam akan panjang dan dia akan memiliki banyak mimpi. Terakhir kali mereka menyerang Tanah Suci 9 Surga adalah karena mereka gagal memanfaatkan kesempatan dan akhirnya melarikan diri oleh Yangke. Belajar dari masa lalu dapat membantu mereka belajar dari masa depan, dan mereka telah meningkatkan keingatan mereka sampai batas tertentu. Diam! Anda tidak punya hak untuk berbicara ketika orang dewasa sedang melakukan sesuatu. Yumo menatap Zhang Ao dengan dingin dan berteriak. Zhang Ao tidak bisa berkata-kata meskipun merasa marah, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yumo. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menelan amarahnya. Tentu saja dia merasa tidak puas. Apakah menurut Anda saya di sini untuk mendapatkan keterampilan dan warisan magis Dewa 9 Surga itu? Shirley memandang mereka dengan sinis. Apa itu? Zhang Ao dan Joguan tercengang. Jika bukan karena hal-hal ini, lalu mengapa wanita ini tidak melakukan perjalanan ratusan ribu mil untuk datang ke sini dari wilayah iblis? Yangke juga mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Nona Shirley, saya tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaan Anda kan? Meskipun kita tidak rukun di Sacheng, saya telah membantu Anda menciptakan banyak manfaat, tapi Anda begitu keras pada saya. Jelas, masalahnya inilah yang paling tidak bisa dia pahami. Tanpa manfaat yang memadai, orang-orang seperti Shirley tidak akan bisa meninggalkan wilayah iblis dengan mudah. Tapi, apa yang ada pada dirinya yang membuatnya tertarik? Mau tahu alasannya? Shirley tertawa pelan. Yangke tampak serius dan sedikit mengangguk. Tidak masalah, saya sudah menemukan Anda, jadi saya akan meminta Anda untuk membantu saya nanti. Jadi tidak apa-apa jika Anda mengerti. Shirley tiba-tiba menjadi banyak bicara dan ingin menyelesaikan pertanyaan Yangke, dan semuanya juga ingin mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun tanpa diduga, Shirley melambaikan tangannya dan gelombang energi sejati melonjak, langsung mengisolasi yang lain.
hanya menyisakan dirinya sendiri, Yangke dan Yumo. Wajah Yangke sedikit berubah, dan dia berbalik untuk melihat sekeliling, tapi tidak dapat melihat apapun. Hanya ada lapisan cahaya biru tua yang menutupi bagian atas kepalanya, dan bahkan Wuji yang bersandar padanya pun menghilang. Wanita ini metodenya benar-benar tak terduga. Yangke tampak terkejut. Mata indah Shirley menunjukkan kegembiraan dengan sentikan jari gioknya. Seberkas cahaya melesat ke arah Yangke tanpa niat membunuh. Yangke mengerutkan kening dan tidak mengelak. Sinar cahaya itu sekuat pelangi dan mengenai lengan Yangke dengan suara yang lembut. Ada sensasi kesemutan di lengan Yangke dan darah merah cerah bercampur cahaya keemasan menyembur keluar. Namun Yangke dan darah dari luka di lengan terus menggeliat, dan lukanya sembuh dalam sekejap. Tentu saja. Mata Shirley meledak dengan tatapan fanatik, menatap luka Yangke sambil bergumam. Yumo berdiri di sampingnya, mengerutkan kening, tampak sedikit bingung. Apakah Anda penasaran mengapa sebagai jenderal iblis saya menargetkan Anda seperti ini? Shirley bertanya. Mendengar itu Yangke mengangguk. Shirley tersenyum genit, dandanya bergetar. Itu karena kekuatan yang sama mengalir dalam darah kita. Setelah mengatakan ini, Shirley tiba-tiba menjulurkan jarinya dan menggaruk lengan gioknya. Sebuah bekas luka tiba-tiba muncul di lengannya yang mulus dan darah mengalir darinya. "Nona!" seru Yumo, tapi saat berikutnya dia tertegun karena darah yang mengalir keluar dari lengan Shirley sebenarnya memiliki cahaya keemasan samar, tapi sangat lemah dibandingkan dengan Yangke, dan lukanya juga perlahan sembuh di bawah kekuatan magis. Kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan Yangke, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. "Darah emas Dewa Iblis?" seru Yangke. "Anda benar-benar tahu?" Shirley begitu bersemangat hingga wajah cantiknya berubah. "Kenapa Anda memiliki darah emas Dewa Iblis?" Yangke memandang Shirley dengan tidak percaya. "Saya ingin menanyakan hal yang sama pada Anda." Shirley maju selangkah dan tekanan seperti gunung runtuh jatuh dari langit, menekan tubuh Yangke dan hampir mencekiknya. "Darah emas Dewa Iblis?" Ekspresi Yumo terus berubah. "Darah iblis besar yang legendaris. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Bukankah cahaya kemasan itu adalah warna esensi atribut yang dia kembangkan? Dan dia adalah salah satu dari orang-orang ras iblis saya." Setelah mengatakan ini, dia memandang Yangke dengan tidak percaya. Ekspresinya berubah secara halus. "Dia adalah manusia." Shirley menggelengkan kepalanya perlahan. "Mengenai dari mana dia mendapatkan darah emas iblis, saya harus bertanya padanya. Darah emas iblis memiliki warna yang mirip dengan esensi atribut yang miliknya, sehingga Anda tertipu. Jika saya tidak menyaksikan pertarungan terakhirnya di arena kematian, saya tidak akan yakin." "Jadi, itu sebabnya Nona tiba-tiba tidak ingin membunuhnya saat itu." Yumo tiba-tiba tersadar. Saat berada di Saceng, Shirley tidak ingin Yangke terus hidup. Namun setelah menyaksikan pertarungan terakhir di arena kematian, Shirley tiba-tiba mengubah sikapnya dan memerintahkan Yumo untuk menangkap Yangke hidup-hidup. Yumo tidak pernah mengerti kenapa sikap Shirley berubah, dan dia merasa lega sampai sekarang. "Anda memiliki darah emas Dewa Iblis di tubuh Anda. Bukankah itu keturunan Dewa Iblis besar?" Yumo berteriak penuh semangat, menatap Shirley dengan lebih hormat. Dewa Iblis besar adalah objek pemujian seluruh klan Iblis. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, keagungan dan pengaruhnya tidak berkurang sama sekali. Raja Iblis dari segala usia ingin menciptakan kembali kejayaan Dewa Iblis besar ketika dia masih hidup. Tapi belum ada yang mampu melakukannya. Ada juga legenda yang beredar di kalangan klan Iblis. Meskipun Dewa Iblis besar telah mati, warisannya masih ada. Namun sayangnya belum ada yang menemukannya. Sekarang Shirley memiliki darah emas Dewa Iblis. Dia tidak dilakukan lagi adalah keturunan Dewa Iblis besar. Itu sebabnya Yumo sangat bersemangat. Jika diberi waktu, Nona Shirley kemungkinan besar akan menjadi Raja Iblis yang merupakan pencapaian tertinggi.
Shirley menggelengkan kepalanya perlahan. Dia bukan keturunan Dewa Iblis besar. Saya juga secara tidak sengaja memperoleh sebagian darah emas Dewa Iblis beberapa tahun yang lalu. Hanya karena darah emas Dewa Iblis itulah, saya bisa mencapai apa yang bisa saya capai hingga hari ini. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berkata, tapi anak ini, darah emas Dewa Iblis di tubuhnya tampaknya lebih banyak daripada milik saya. Dia dengan jelas mengetahui beberapa rahasia Dewa Iblis besar. Sangat mungkin dia bahkan mengetahuinya warisan Dewa Iblis besar disembunyikan. Mendengar itu, mata Yumo berbinar dan dia menatap ke arah Yangke dengan mata menyala. Jika benar seperti yang dikatakan Shirley, maka menemukan warisan Dewa Iblis besar melalui anak laki-laki ini belum tentu menghalangi mereka untuk menciptakan kembali kejayaan klan Iblis di era itu. Memikirkan hal ini, darah Yumo mendidih dan dia sangat bersemangat. Wah, sekarang saatnya Anda memberitahu saya dengan jelas. Shirley memandang Yangke sambil tersenyum. Di depan saya, jangan coba-coba bermain trik lagi. Sekarang saya telah menemukan Anda hari ini dan tidak akan membiarkan Anda lari lagi. Apa yang ingin Anda ketahui? Yangke bertanya dengan tenang, bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda panik. Dari mana Anda mendapatkan darah emas iblis? Tanya Shirley dengan dingin. Bagaimana jika saya tidak memberitahu Anda? Yangke mencibir. Shirley terkejut sesaat dan mengangguk ringan. Kalau begitu, Anda harus menanggung beberapa kesulitan. Bahkan jika Anda cacat, saya masih bisa bertanya. Selain itu, saya harus memberitahu Anda satu hal. Darah emas iblis sangat ajaib. Jika Anda tidak bekerja sama dengan patuh, jika saya membunuh Anda dan mengambil semua darah dari tubuh Anda dan memadatkannya, saya masih bisa mendapatkan darah emas Dewa Iblis di tubuh Anda. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Yangke mendengus dingin, dan sekarang dia akhirnya mengerti. Shirley datang ke sini untuk mengambil darah di tubuhnya, sementara Zhang Ao dan Zhou Guan datang untuk membawa peti mati. Mereka semua ada hubungannya dengan dia, jadi Shirley akan menggunakan Zhang Ao dan Zhou Guan dan lainnya. Tapi Shirley takut. Tanpa diduga, si pembawa peti mati yang menjadi sasaran Zhang Ao dan lainnya adalah kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gila! Yumo berteriak dan marah dengan ekspresi kasar. Saya membiarkan Anda melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini Anda bahkan tidak berpikir untuk pergi lagi. Saat dia berbicara, energi iblis bergulir di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, menyelimuti Yangke. Dalam kabut hitam, pola berbagai binatang buas bersinar seperti aslinya dan menggoda. Ekspresi Yangke berubah, dan harta rahasia suci kelas atas seperti daun perak tiba-tiba muncul. Saat dia melambaikannya, lapisan gelombang perak bergulung ke depan, menghalangi kabut hitam yang mendekat sejenak. Saat berikutnya, gelombang perak menyapu seperti air, tiba-tiba merobos tirai cahaya biru tua yang diciptakan oleh Shirley. Yangke membumbung ke langit seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Dalam pertempuran biasa, Yangke tidak mau mengandalkan kekuatan harta rahasia. Tetapi musuh di depannya adalah Jenderal Iblis Shirley. Jadi begitu dia muncul, dia mengeluarkan rahasia daun perak tingkat suci bermutu tinggi. Kalau tidak, mustahil menembus blokade kekuatan spiritual Shirley. Dalam cahaya perak menyala-nyala, pemikiran spiritual yang terkunci pada Yangke tiba-tiba dipaksa kembali. Ketika Shirley kehilangan akal sehatnya, Yangke telah melompat ratusan kaki ke langit. Harta rahasia yang sangat kuat. Shirley juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam harta rahasia itu. Yumo telah berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Yangke. Energi iblisnya melonjak, dan dia menggunakan seni bela diri yang sangat bagus untuk menghalangi jalan Yangke sambil menyeringnya ganas. Bisakah Anda melarikan diri? Yangke menutup telinga dan melambaikan tangannya dengan gerakan memotong di depan matanya. Saat berikutnya, retakan gelap tiba-tiba muncul di kehampaan. Yumo tertegun menatap kosong ke kehampaan seperti jurang tak berujung. Pikiran spiritualnya menembus ke dalamnya,
tapi tidak ada respon sama sekali seperti batu yang tenggelam ke laut. Jurang yang gelap gulita itu seperti binatang tak terlihat yang bahkan bisa menelan pikiran spiritualnya. Yumo, kembali! Shirley menyapa dengan tergesa-gesa, meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yangke. Ada gelombang aura yang datang dari celah gelap yang membuatnya merasa tidak nyaman. Selama induksi, ruang di mana Yangke berada tampak sedikit terfragmentasi. Sambil berteriak, tangan Shirley terangkat dan energi iblis gelap terbang langsung menuju tempat Yangke seperti sutra. Meskipun setengah dari tubuh Yangke telah tergelincir ke dalam celah kehampaan, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, serangan Shirley mengenai baunya dan dalam sekejap terdengar suara tulang terkilir. Kemudian energi kekerasan meledak, menyebabkan beberapa tanda ketidakstabilan pada celah kehampaan yang robek, dan turbulensi kehampaan yang mengalir di dalamnya mulai mengalir seperti hewan yang terperangkap. Tidak berani mengabaikannya, Yangke menyelam. Sebelum pergi, dia menatap Shirley dengan kebencian, kemudian retakan di kehampaan dengan cepat menutup, dan seluruh tubuh Yangke tiba-tiba menjadi tenang. Di puncak gunung yang tertutup salju, Zhang Ao, Cao Guan, dan yang lainnya mendongak dengan wajah pucat. Semuanya tercengang. Yumo juga jatuh ke tanah dengan wajah pucat, murutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Nona, metode apa ini? Saya tidak tahu. Shirley menggelengkan kepalanya perlahan, merasakannya sedikit, wajahnya muram seperti es. Orang itu sudah berada di 100 mil jauhnya. Apa? Yumo terkejut. Sebelumnya, anak manusia itu masih di depannya, dan saat berikutnya, dia muncul ratusan mil jauhnya. Bahkan dengan kultivasi Nona Shirley, dia mungkin tidak akan bisa bergerak sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Jadi mungkin ada terowongan kosong di dalam kehampaan. Melihat dengan cermat, Yumo tidak menemukan petunjuk apapun. Di mana orang yang bersama anak laki-laki itu tadi? Shirley berbalik dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Wuji juga tidak ada di sana. Menghilang. Yang O menjawab dengan tergesa-gesa. Sampah. Shirley mengertakkan gigi dan mengumpat dan marah. Sekelompok orang mengepung tempat ini, tetapi mereka malah membiarkan 2 orang melarikan diri. Tidak mengherankan jika Yangke bisa melarikan diri hanya melakukan sedikit. Gangguan tidak dapat dicegat, dan orang lain hanya berada pada tingkat kesucian pertama. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tuan, apakah kita akan mengejarnya? Yumo bertanya dengan lembut. Tentu saja saya harus mengejarnya, bahkan jika saya harus mengejarnya sampai ke ujung dunia, saya akan menangkapnya. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk melarikan diri kali ini. Shirley mendengus pelan, dan tubuh halusnya berubah menjadi pelangi dan menghilang. Yumo buru-buru mengikutinya. Zhang Ao dan Cao Guan saling memandang, dan Cao Guan berkata, Saudara Zhang, apa yang harus kita lakukan? Ikuti mereka, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang O tersenyum pahit. Dia juga tidak menyangka bahwa orang misterius yang mendorongnya untuk datang ke gunung salju tak berujung ini adalah Jenderal Iblis Shirley. Jadi dia hanya bisa pergi ke satu arah. Karena jika berita kolosi dengan Jenderal Iblis menyebar, dia pasti akan disalahkan. Dan orang-orang kuat dari ras manusia mungkin akan menghancurkan istana Posuan dan istana jiwa perang. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan sama sekali di dunia. Sekarang dia hanya bisa berharap Lady Shirley akan menempati janjinya dan membiarkan dia dan Cao Guan wilayah puluhan ribu mil untuk dikelola. Jika masalah ini selesai, segera sekelompok orang kuat yang telah masuk ke alam suci dan alam transenden menyebar keterampilan tubuh mereka dan mengikuti arah menghilangnya Shirley. 100 mil jauhnya, sebuah ruang tiba-tiba menjadi bengkok dan terlipat. Saat berikutnya, retakan muncul dan Yangke melompat keluar, namun wajahnya sepucat kertas. Kekuatan Jenderal Iblis memang pantas didapatkan. Yangke terbatuk beberapa kali dan menggertakkan gigi karena kebencian. Dia pikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan cara merobek kekosongan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan tirani Shirley. Dia benar-benar tidak memahami kekuatan magis untuk merobek kekosongan, tetapi untuk orang kuat seperti dia,
Semua metode memiliki jalur yang berbeda dan jalan menuju ke tujuan yang sama. Setiap gerakan acak dapat menghancurkan rencana Yang Ke untuk melarikan diri. Namun berkat kemampuannya merobek ruang, dia dapat melarikan diri untuk sementara. Jika tidak, Yang Ke tidak akan pernah bisa melarikan diri dari orang sekuat itu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Setelah melepaskan sedikit pikiran spiritual dan perasaannya, ekspresi Yang Ke berubah. Shirley sebenarnya mendekatinya dengan cepat. Dia hanya berjarak 50 mil dari sini, dan mungkin tidak perlu lebih dari beberapa lusin usaha untuk mengejarnya. Sambil menggertakkan giginya, Yang Ke sekali lagi merobek kekosongan dan melarikan diri ke celah kehampaan. Shirley, yang sedang terburu-buru ke sini, tiba-tiba berhenti. Pikiran spiritual yang menakutkan menyebar tanpa suara ke sekelilingnya, dan ekspresinya menjadi suram. Setelah beberapa saat, Yumo menyusulnya, dan ketika dia melihatnya terhenti di tempatnya, dia bertanya dan aneh. "Tuan, apakah Anda sudah menangkapnya?" Shirley menggelengkan kepalanya perlahan. Nafasnya menghilang, dan saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Sepertinya dia bisa membuat terowongan di kehampaan, dan bergerak ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Apakah ada metode seperti itu di dunia ini? Yumo terkejut. Ada banyak metode yang tidak kita pahami di zaman kuno, dan sihir semacam itu berada di luar kemampuan kita untuk menebaknya. Shirley berkata dan kemudian melambaikan tangannya. "Berhenti bicara, saya ingin menemukan lokasinya." Saya pikir, apakah cara ini bisa melarikan diri? Terlalu berlebihan untuk meremehkan saya. Yumo segera terdiam dan berdiri di samping Shirley dan menunggu dengan tenang. Dalam kegelapan dan kehampaan yang tak terbatas, Yang Ke terengah-engah dan duduk bersila, tampak tak berdaya. Pengejaran Shirley terlalu cepat, dan dia menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk merobek ruang. Paling-paling dia hanya bisa menggunakan sekali lagi, dan itu akan menjadi akhir dari panah yang kuat. Dan bahkan, jika dia melarikan diri ratusan mil jauhnya, saya khawatir Shirley tidak akan butuh waktu lama untuk menyusulnya. Jadi dia tidak berencana untuk keluar. Karena bersembunyi di kehampaan yang bergejolak ini, Shirley tidak bisa menangkapnya. Tidak peduli seberapa bagus dia. Segera, Yang Ke mengeluarkan beberapa ramuan, minumnya, dan mengatur pernafasannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Yang Ke berangsur-angsur pulih dari kekuatan yang telah dia keluarkan. Cedera yang diderita Shirley tidak serius. Di bawah pengaruh darah emas dewa iblis, dia pada dasarnya telah pulih pada saat ini. Tepat ketika Yang Ke bosan, dia tiba-tiba mendengar suara-suara yang tidak biasa. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mulai mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yang Ke berdiri dengan ekspresi aneh dan terbang ke arah kehampaan. Saat dia semakin dekat, gerakannya menjadi semakin jelas. Sepertinya seseorang kesulitan bernafas. Sepertinya dia akan mati. Setelah beberapa saat, Yang Ke akhirnya sampai di tempat suara itu terdengar. Melihat sekeliling, dia tampak terkejut dan berseru. "Tuan Wu?" Di depannya, dalam turbulensi kehampaan, Wuji yang terbungkus aura hijau berjuang tanpa henti. Berusaha menghilangkan gangguan arus turbulen tersebut. Namun semakin dia berjuang, semakin lambat gerakannya. Karena aliran kehampaan yang bergejolak itu seperti rawa. Terus-menerus menarik tubuhnya dan mencoba menelannya. Uji tampak malu, kekuatannya kacau, dan aura hijau yang menyelimuti tubuhnya sepertinya sudah banyak meredup. Seolah minyaknya hampir habis. Yang Ke tidak pernah menyangka akan bertemu Wuji dalam kehampaan. Wuji juga tidak menyangka bahwa di garis tipis antara hidup dan mati, suara Yang Ke terdengar di telinganya. Saat dia mendongak, dia tiba-tiba menemukan Yang Ke berdiri tidak jauh, dan kehampaan yang bergejolak yang membuat jantungnya berdebar. Dan kepanikan mengalir melewati kakinya. Tetapi pihak lain berjalan di tanah datar dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia sangat gembira dan memohon, "Tuan Suci, tolong saya." Yang Ke tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya. Kekuatan misterius meledak, dan aliran kehampaan yang bergejolak yang menjerat Wuji tiba-tiba menjadi patuh dan teratur seolah-olah dihaluskan oleh Yang Ke. Wuji mengambil kesempatan ini untuk melompat keluar dan bergegas ke sisi Yang Ke. Wajahnya pucat dan dia tersenyum kering dan berkata,
Terima kasih Tuan Suci karena telah menyelamatkan hidup saya. Anda datang tepat pada waktunya. Sama-sama pemimpin Sekte Wu juga menggunakan metode itu untuk melarikan diri. Yang Ke langsung menyadari beberapa masalah. Wuji akan muncul di sini, yang pasti dia merobek ruang. Namun memikirkannya sekarang ketika dia pergi dari puncak gunung yang tertutup salju tadi, dia tidak menemukan jejak Wuji sebelum dia melakukan gerakan apapun. Iya, Wuji mengangguk cepat. Tapi saya tidak ingin mengalami tahun yang buruk dan hampir mati di sini tanpa bisa pergi dari sini. Ya, memang cukup berbahaya di sini. Yang Ke mengangguk. Wuji memandang Yang Ke sambil berpikir. Tapi, menurut saya, metode Tuan Suci sepertinya memahami arti sebenarnya di sini. Sedikit lebih baik dari Anda. Yang Ke mengakuinya begitu saja. Wajah Wuji menjadi gelap dan dia terdiam. Bagaimanapun, metode merobek ruang diajarkan kepada Yang Ke olehnya, tapi dia tidak menyangka pihak lain sebenarnya lebih baik darinya. Tapi Wuji sangat bersyukur dan telah menerima anugerah penyelamatan nyawa sekarang. Sili mengejar saya dan kita tidak bisa pergi sekarang. Jangan terburu-buru pergi. Pulihlah di sini sebentar. Yang Ke memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, jika Anda keluar, Anda pasti akan ditangkap oleh wanita itu. Pulihkan di sini. Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Matanya melotot keluar. Apakah ada masalah? Tanya Yang Ke dengan serius. Tidak masalah, selama Anda melindungi saya. Wuji juga orang yang pintar dan segera berhenti berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan ramuan dan batu kristal, duduk bersila dan mulai mengerjakan kekuatan misteriusnya. Dan Yang Ke tidak mengganggunya, hanya mengamati kehampaan yang tak ada habisnya dalam diam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dua orang dapat bertemu satu sama lain jika mereka merobek ruang secara bersamaan dan masuk ke sini. Dia awalnya mengira ini adalah ruang independen, tetapi sekarang tampaknya tidak peduli siapa yang merobek ruang tersebut. Kekosongan ini sebenarnya universal. Itu sebabnya dia bertemu Wuji. Jadi, Yang Ke merasa sepertinya ada beberapa rahasia yang tersembunyi yang belum dia temukan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.